Life could be a dream, life could be a dream. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Siti Nurhalifa dalam acara Kopi Koko Obrolan KPI. Nah, malam ini kita kedatangan tamu yang sangat ditunggu-tunggu oleh aku sendiri dan pastinya oleh teman-teman yang lainnya juga nih. Karena untuk obrolan malam kali ini pasti sangat berhubungan dengan jurusan kita, yaitu komunikasi penyiaran Islam. Untuk obrolannya tentang apa sih? Nah, pasti teman-teman pada ingin tahu kan? Kita langsung panggil saja ya narasumber kita. Halo Kak. Halo. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu Kak. Siapa? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Novia Widiastuti. Biasanya teman-teman manggil Novia. Saya dulu alumni KPI juga nih, sama. Untuk angkatannya kita rahasiain aja kali ya. Udah terlalu tua banget kayaknya. Enggak dong. Tapi kan baby face Kak. Ya amin ya Allah. Terus Kak Novi dari jurusan KPI, tapi udah sekarang jadi alumni dari mahasiswa. betul. Nah, Kak Novi sekarang kegiatannya apa Kak, kesibukannya? Kesibukannya aku selain kerja di suatu perusahaan, sama aku tuh buka jasa voice over. Salah satunya itu. Jasa voice over dan kesibukannya bekerja. Aku mau tanya dulu nih Kak. Ya, boleh. Biasanya kalau orang-orang itu, apakah semua teman-teman kakak atau yang kakak kasih tahu kalau aku buka voice over loh, apakah semua orang itu tahu? Apakah kakak harus menjelaskan? Oh, jadi voice over tuh seperti ini. Ada beberapa temanku yang udah tahu tentang voice over, karena kan di dunia voice over ini pun udah banyak ya yang masuk ke ranah situ voice over, tapi ada beberapa juga yang nggak tahu. Jadi misalnya kalau teman-temanku ada yang nanya, sebisa mungkin aku mencoba buat menjelaskan voice over itu apa ke mereka gitu kan. Terus habis itu baru deh aku promosi, karena kan nggak mungkin ya kalau aku promosiin tapi ternyata dianya nggak tahu, ntar malah miskomunikasi, kan nggak lucu jadinya ya gitu. Berarti menjelaskan tuh ada, Tapi menjelaskannya tuh kayak secara bukan detail, secara singkat aja, nggak yang terlalu detail banget gitu. Betul. Ngomong-ngomong soal voice over, sejak kapan sih Kak Novi itu bisa suka atau mendalami dunia voice over? Awal mula aku voice over itu pas aku zaman kuliah, malah tuh pas tahun 2020. Nah, itu awal mula aku voice over 2020. Itu awalnya tuh aku iseng-iseng aja. Aku dulu kan sempet ikut MBS kan, radio MBS di Dakwah, itu kayaknya masih ada sampai sekarang ya kan. Nah, itu salah satu wadah buat pembelajaran aku tuh di situ, di MBS itu. Awalnya aku iseng-iseng siaran radio di situ, terus aku juga sempet jadi penyiar radio, salah satu radio swasta di Semarang ini. Terus akhirnya teman-temanku waktu itu pas banget aku masuk Dema UIN Wali Songo, aku sempat jadi Dema. Itu ada yang namanya tuh PBAK. Dan PBAK itu ada suatu momen yang dia tuh ada parade budayanya. Nah, aku tuh dimintain tolong buat kayak ngasih briefingan ke MC-nya itu cara membaca parade budayanya itu, karena kan ada teks naskahnya juga ya kan, tentang masalah kostum gitu-gitu kan. Nah, terus abis itu teman-temanku tuh kayak merekomendasikan kayak suaranya kayak on the spot nih, Nov, gini-gini, jajal aja gitu loh. Terus itu kan awalnya aku nggak terlalu percaya diri kan, kayak masa iya gitu kan ya. Terus akhirnya sama temanku, aku sama teman-teman angkatanku beberapa yang Dema itu akhirnya bikin tuh YouTube. Dulu tuh namanya tuh YouTubeku YouTube mahasiswa semester tua, tapi sekarang karena udah lulus udah nggak ada ya, say. Anak-anaknya udah pada lulus soalnya. Dulu tuh mahasiswa semester tua, isinya tuh tentang seputar kuliah yang diisi sama voice overku. Nah, terus akhirnya ya udah tuh mulai di situ banyak tuh kayak misalnya universitas atau enggak fakultas-fakultas lain yang mau bikin profil itu minta tolong sama kita. Terus alhamdulillahnya aku yang dikasih kepercayaan. Terus beberapa UKM pun kayak contohnya UKM musik itu pernah juga bikin event yang harus ada voice overnya, itu alhamdulillah aku yang dikasih kepercayaan. Terus juga ada KKN yang desa profilnya tuh mau ada voice overnya, itu alhamdulillah aku dikasih kepercayaan. Terus akhirnya mulai dari situ pas aku lulus kuliah, kayak aku sambil nyari kerja nih, kayak aku bingung kan, masih nunggu panggilan kerjaan. Terus akhirnya aku bukalah tuh jasa voice over itu gitu. YouTube mahasiswa semester
virtual. Iya. Tapi dengan konten-konten yang diisi oleh kakak. Iya, suaranya aja. Suaranya Iya, aja. kalau videonya kayak tergantung temanya sih. Itu nanti ada bagian editornya sendiri yang milih videonya. Oh, berarti emang kerja sama ya? Iya, sama seangkatan. Berapa orang ya, Pak? Dulu itu mahasiswa semester tua. Dulu itu sekitar 4 orangan. Ada yang ngambil video, itu tergantung sih, tergantung temanya apa yang mau kita bikin. Kayak misalnya kalau mau bikin video tentang drama, kayak misalnya itu ada dulu sempat di mahasiswa semester tua tuh drama skripsian, kita juga sempat. Dan itu kita bikin yang kayak model drama-drama gitu kan, ada skripnya dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya kayak tentang informasi tentang wisata Semarang, terus ataupun tentang tips-tips and trik, itu lebih pakai suara voice over kayak gitu. Tapi sebenarnya aku kan baru tahu voice over kan sekarang aja. Apakah dari dulu itu emang semua orang sudah tahu tentang voice over, maksudnya di zaman kakak kuliah gitu? Apa semuanya masih yang kayak kalau mau mendalam itu mau yang suka itu baru yang tahu gitu? Itu kalau dulu itu terkenalnya tuh mungkin dubber ya, dubbing. Oh, dubber. Dulu tuh terkenalnya bahasanya dubber atau nggak dubbing. Cuman kan sekarang kan dubber sama dubbing beda. Dubber sama dubbing, dubber sama voice over kan beda. Kalau dubber tuh lebih ke pengisi suara karakter, kayak kartun gitu-gitu kan, itu dubber. Kalau voice over ini kan kayak lebih ke naskah, iklan, terus pengisi suara, apalagi ya, profil dan lain sebagainya, kayak yang bukan karakter kartun lah ya, itu bedanya di situ. Nah, mengenai voice over, tidak mungkin dalam setiap hal itu pasti ada yang namanya tantangan. Nah, tantangan dalam dunia voice over menurut Kak Novi itu bagaimana? Tantangannya itu tantangannya itu banyak sebenarnya ya. Saking banyaknya aku kayak pusing gitu ya. Yang pertama itu tantangannya, kalau sebagai voice over yang pemula, aku kan itu kan masih pemula ya, masih belajar ya. Itu yang pertama itu noise, karena di kosan aku tuh nggak ada peredam suaranya. Oh iya, benar. Jadi mau nggak mau aku tuh voice over itu harus nunggu kok suasana kosan tuh jadi sepi dulu, kondusif dulu, baru aku take voice gitu. Jadi kayak aku harus nunggu jam 10 malam dulu nih, atau nggak jam 11 malam dulu gitu. Jadi harus bikin janjian dulu sama kliennya. Aku baru bisa take bisa malam, nunggu suasana kosku dulu sepi atau nggak kondusif, baru aku bisa take. Soalnya kalau nggak kayak gitu pasti banyak banget suara noise-nya, karena kan nggak ada peredamnya. Itu yang pertama kesulitannya. Terus yang kedua itu kesulitannya tuh kadang tuh suka belibet. Jadi misalnya kalau orang-orang mikirnya, ih enak ya voice over nggak belibet ngomongnya, kamu mah gampang ngomongnya nggak usah belibet gitu. Padahal aslinya di belakang layarnya nggak tahu aja guys. Di-tag berkali-kali gitu. Terus yang selanjutnya itu menjaga mood. Ya kan, ya kitanya namanya juga manusia ya kan ya. Kadang tuh ada aja masalah hidup gitu kan ya kan. Nah itu tuh kita tuh harus bisa membawa biar kita tuh senang, karena kan nggak mungkin ya kalau skripnya itu naskahnya gembira, terus kita bacanya tuh baca yang datar, yang sedih kan, jadi kayak nggak ada apa suasana hidupnya kan nanti hasil videonya itu. Jadi itu salah satunya juga. Terus abis itu apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih. Itu yang paling utama. Gitu. Nah, itu tadi tantangan menurut Kak Novia itu lebih ke noise ketika sedang memproduksi voice overnya atau membuat voice over dari Kak Novi sendiri. Nah, karena aku tuh kan cewek ya Kak, maksudnya kita sama cewek, dan apakah mood itu sangat bergantung ketika kita atau Kak Novi membuat voice over? Iya, bergantung banget. Apalagi kan kita cewek kalau lagi PMS juga pasti kan ya moodnya amburadul ya kan. Itu bergantung banget, soalnya kalau misalnya mood kita jelek sedikit, pasti intonasinya tuh jadinya beda, nggak sesuai sama yang diinginin kita ataupun sesuai dengan naskahnya itu. Kayak misalnya ibaratnya kita diminta buat baca naskah voice over itu iklan yang ceria. Nah, nggak mungkin kan kita bacanya tuh sambil bad mood. Kalau sambil bad mood pasti intonasinya udah jadi beda. Jadi kayak nada rendah yang seharusnya tuh nadanya tinggi, intonasinya tinggi, dan intonasinya rendah, terus kayak berantakan gitu intonasinya. Jadi mood tuh sangat amat bergantung banget. Itu yang lebih utama, kita harus jaga mood kita sendiri sih. Kita cari apa yang kita sukain, yang bikin kita senang dulu, baru kalau misalnya udah aman moodnya, baru take voice gitu. Sebenarnya itu kekurangan sih ya. Kekurangan diri kita sendiri gitu kan. Soalnya ngatur mood ya lumayan susah juga gitu. Mood sangat bergantung ya. Tapi apa ya namanya,
kadang tuh teman-teman kakak, apakah maksudnya kalau kakak mau face over, apakah kakak masih tahu teman-temannya kayak enggak aku mau face over dulu seperti itu, atau yang kayak diem-diem aja tiba-tiba buat face over? Tergantung. Aku kan salah satu orang yang sungkanan ya. Sungkan banget kalau misalnya temanku lagi di kamarku baru aku bilang aku mau voice over nih. Kalau mau di sini diem dulu bentar gitu. Kalau misalnya mau balik kamar ya udah silakan gitu. Misalnya, tapi kalau misalnya kalau aku di kamar sendiri terus teman-temanku di luar di kamar masing-masing mereka terus tiba-tiba ada suara teriakan dan lain sebagainya, itu aku sebisa mungkin aku yang ngalah sih, karena kan itu orang banyak ya satu kos-kosan, nggak mungkin kan aku waro-waro, gue mau voice over dulu nih, diem dulu gitu kan, nggak mungkin, bisa dikeroyok aku sama anak kos-kosan. Jadinya mau nggak mau aku yang nungguin dulu nih, mereka teriak-teriak lah dan lain sebagainya, terus minta kalau udah aman baru aku take voice. Aku tuh pernah dengar dari kalau voice over tuh kita nyebut orangnya apa? Voice over itu apa ya, nyebut orang, aku pernah tahu, aku lupa, tapi ya kalau dubbing kan dubber, kalau voice over tuh apa, talent VO. Nah, aku tuh pernah dengar dari talent VO katanya itu kalau misalkan lagi take voice over itu tuh kalau misalkan take pertama sama take kedua, take ketiga itu nanti bakal beda-beda gitu. Iya, emang. Jadi kalau itu di tag yang naskah yang sama apa naskah yang berbeda? Naskah yang sama katanya. Di naskah yang sama. Iya, tag pertama, tag kedua, tag ketiga tuh beda. Yang pertama kadang kita lupa sama intonasi yang tag pertama kayak gimana ya kan. Terus yang kedua kadang jarak mic segini kan harusnya kan 5 gini. Itu kadang tuh hasil suaranya kita tuh beda. Itu nggak tahu kenapa. Jarak dekat mic mempengaruhi. Jadi misal kalau nggak sengaja nih kebetulan kita agak kedekatan, itu beda lagi, agak kejauhan beda lagi. Terus intonasi juga beda, kayak kita intonasinya lupa nih, yang awal tag pertama intonasinya kayak mana ya gitu. Terus juga kadang misalnya yang pertama itu terlalu cheerful, terus diulangin lagi nih ke tag kedua, jadi kayak malah makin deep gitu kan, deep yang kayak slowly gitu, yang halus banget. Yang ketiga juga bisa jadi yang lebih itu lagi, lebih cheerful lagi gitu. Jadi kayak emang kadang itu walaupun tiga kali take dalam satu naskah yang sama itu kadang beda-beda ya, karena itu tuh kita kayak apa ya, kayak yang pertama udah lupa intonasinya itu kan, yang kedua kayak kita memikirkan lagi nih yang bagus yang mana, jadi kayak kita ada pilihan opsi buat itu videonya, kira-kira pakai yang intonasi begini nih cocok apa enggak. Nah kita bikin opsi lagi nih yang kedua, pakai Indonesia yang intonasi yang lain itu lebih cocok mana nih nanti nih, jadi pilihan kita. Oh misalnya ini lebih cocok yang cheerful, oh ini lebih cocok yang deep gitu. Jadi itu sebagai sebuah opsi juga sih. Kadang misalnya aku voice over juga klienku aku kasih 3 kali take. Oh 3 kali take. Aku kasih 3 opsi mereka. Ini menurut dia bagusan yang mana? Atau mungkin ada yang kurang. Jadi kalau misalnya yang kurang tinggal bilang aja, nanti tinggal direvisi kayak gitu. Iya sih, harus ada ini. Suka duka jadi talent voice over. Apakah ada? Ada pastinya ya suka dukanya. Sukanya itu, kalau sukanya kita tuh enaknya tuh yang namanya voice over kan yang kedengeran suaranya doang ya, nggak kelihatan mukanya. Jadi kayak kita tuh nggak usah dandan, nggak usah make up, nggak usah rapi-rapi, tinggal suaranya aja kan. Suara kita udah sampai mana-mana gitu, kita masih aja tuh ngejogrok rebahan di kosan gitu kan. Itu sukanya. Sukanya lagi juga kita banyak dapat kenalan-kenalan orang-orang baru kayak gitu kan. Pasti kan yang klien kan pasti kan banyak ya, gak cuma orang-orang itu aja. Terus dukanya itu banyak banget dukanya. Dukanya itu ya noise itu kan, jadi tantangan itu sebuah duka ya, noise. Oh, noise. Itu sebagai buah duka banget ya kan. Apalagi kalau misalnya dia butuhnya cepet-cepet nih, kayak aduh kenapa nggak buruan aja sepi kosan gitu kan. Bukan juga kita 10 kamar, berarti berapa orang? 10 orang ya, buat nyuruh mereka diem kan nggak mungkin ya. Itu terus dukanya apalagi ya? Dukanya itu misalnya kalau moodnya kita lagi berantakan, itu duka kayak aduh kayak mana nih, kita lagi bete banget gitu, mau nggak mau ya kita harus fake smile ya kan, harus berusaha seprofesional mungkin. Terus apalagi ya, bagi waktunya gitu. Iya, itu salah satunya. Pernah atau enggak nih kak, saat kakak menjadi talent voice over menemukan klien yang sangat ribet?
Alhamdulillah sih selama ini belum ada ya. Belum ada yang ribet yang minta yang aneh-aneh gitu ya, alhamdulillahnya. Jadi kayak masih aman. Masih aman ya. Untuk alat-alat yang biasa digunakan untuk tag voice over apa aja? Kalau aku itu punya mix sama, aduh satu lagi apa namanya aku lupa ya. Kayak mixer tapi dia tuh namanya bukan mixer sebenarnya. Yang biasanya yang buat karaoke itu. Iya tapi kecil, kecil. Heeh. Aduh aku lupa namanya itu, lupa banget. Tapi aku biasanya karena aku itu belum nemu yang buat HP, kan HP ku kan waktu itu biasanya tuh tag-nya pakai yang Android. Oh, iya. Cuman sempet trouble. Kayak suaranya tuh nyala hidup apa ya naik turun gitu loh, ada hilang terus akhirnya karena aku belum ada yang buat colokan di HP ku yang ini, terus akhirnya ya udah aku pakai HP ku yang ini aja gini langsung sama bawaan dari perekam kayak gitu. Itu sih untuk sementara sambil nyari sambungan ke HP ininya, soalnya lumayan susah juga sih. Lumayan susah. Tapi dulu pas zaman di apa YouTube YouTube itu kan YouTube masih semester tuan itu juga sudah pakai masih pakai HP aja atau udah pakai mic yang sama alat kecil itu tadi? itu beda-beda. Kalau misalnya aku lagi di kosan terus teman aku lagi di luar gitu kan, itu pasti nyuruhnya aku pakai HP aja. Tapi misalnya pas lagi temanku di kontrakan itu pasti dia nyediain mic sama laptop gitu buat tag VO. Kira-kira keluarga Kak Novi itu tahu apa enggak ya Kak? Kalau Kakak itu menjadi talent voice over. Tahu banget, tahu banget. Karena emang mereka tahu dan passionnya di situ atau bagaimana? Enggak juga sih, kayak ujuk-ujuk aja mereka taunya. Jadi kan aku kan juga pengisi suara di YouTube Anip Tutorial. Sampai sekarang. Sampai juga. sekarang itu dari tahun 2020. Lama juga ya berarti. Itu oh ya, masih dilanjut. Iya gimana? Sekalian aja. Oh iya. Dari keluarganya. Iya itu YouTube Anip Tutorial taunya. Terus akhirnya apa namanya aku kasih tahu lah tuh karena biar banyak subscribernya ya kan ya. Aku kasih tahu lah gitu biar di subscribe lah sama mereka. Terus akhirnya mulai itu orang rumahku tahu kalau aku tuh buka jasa voice over juga gitu. Jasa voice over dari YouTube Anip Tutorial. Menjadi talent di talent VO di YouTube Anip Tutorial. Ya benar. Itu udah lama banget ya Kak, dari 2020 sampai sekarang 2023. Gitu. Nah mungkin karena menurut aku nih, karena Fian udah senior di Senior gitu. talent voice over, mungkin bisa diberikan tips atau trik atau pesan untuk kita atau kaum muda yang mau belajar voice over nih kan? Sebenarnya aku juga masih belajar ya. Tips semangat. Gitu. Jangan malu dan terus belajar. Tuh, bermanfaat sekali. Tapi sayang sekali ini waktunya sudah cukup lama di video podcastnya. Nanti kalau teman-teman ingin mengundang Kak Novia lagi, bisa ke Instagram Kak Novia. Apa Kak Instagramnya? Disebutin nggak apa-apa? Apa dong? @noviawdaa. Siapa tahu teman-teman ingin tanya atau ingin yang lainnya itu bisa langsung ke Instagram Kakak Novia. Nah, mungkin cukup itu perbincangan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Entertainment. Cukup sekian podcast kami di Bau Obrolan KPI kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Life could be a dream, life could be a dream. Doo-doo.